الحمد لله الحمد لله الذي فضل على بني آدم بالعلم والعمل وعلى جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله على خير العنم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العرب والعهم، وعلى آله وصحبه بعد العالم والحكم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانه مسؤولا. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salat dan ibadah lainnya bila diukur dengan kacamata syariat, maka sekurang-kurangnya bisa menjadi dua bagian. Yang pertama, ibadah yang hidup. Yang kedua, ibadah yang mati. Ibadah bila pelaksananya dengan ilmu, maka ibadah itu akan ternilai hidup. Sebaliknya, ibadah tanpa ilmu sekalipun dikerjakan bak sok-sok yang mati dalam kehidupannya, dibilang hidup karena dikerjakan, dinilai mati karena dikerjakan tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu akan menjadi sia-sia. Perhatikanlah satu nazam yang digubah oleh Imam Ahmad bin Husain dalam kitab Jubatnya, dikatakan fakullu man min ghairi ilmin ya'mal a'malu mardudatun la tuqbalu, yang artinya, dan setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal akan ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka biilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ilmu dapat menurut bahasa dalam arti pengetahuan, sedang dalam istilah dikatakan sebagai kondisi sembilan rupa yang jika dimiliki seseorang maka jelaslah apa yang diketahuinya. Tertulis dalam kitab Ta'limu Ta'lim di halaman 8. Ilmu merupakan pangkal dari segala ibadah. Ilmu dan ibadah itu bagaikan mutiara. Lantaran ilmu dan ibadah menyebabkan adanya apa yang kita lihat dan kita dengar, seperti kitab-kitab karangan para pengarang, pengajaran dan pengajar, fatwa para pemberi fatwa, dan renungan para pemikir. Bahkan lantaran ilmu dan ibadah, kitab-kitab suci diturunkan, para rasul diutus. Karena ilmu dan ibadah pula langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 12 dikatakan, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dengan menyimak ayat di atas cukup kiranya menjadi dalil bahwa ilmu itu mulia dan dimuliakan. Ilmu adalah ibadah di atas segala ibadah yang dapat mengarahkan, menunjuki pada kebaikan dan memperoleh keutamaan di atas keutamaan. Satu gubahan dalam nazam Jubatnya menjelaskan, dikatakan ilmu adalah amal. Ilmu adalah amal ibadah yang paling afdal, yang paling tinggi, dan ilmu itu merupakan petunjuk bagi kebaikan dan keutamaan. Apabila kamu telah mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah
bahwa ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Inna fadala ilma ala abdi kafadal abadi ala uduni rajul min ummati." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diriku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara umatku. Jelas sekali bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Kendati demikian, seseorang harus tetap beribadah selain berilmu. Jika ia tidak mau beribadah, maka ilmunya bagaikan debu yang bertaburan. Sebab kedudukan ilmu ibarat pohon, sedangkan ibadah ibarat buahnya. Kemuliaan tentu menjadi milik si pohon, karena pohon merupakan asal, tetapi pohon tidak akan berguna kalau tanpa buah. Bila demikian, maka seseorang harus memiliki keduanya, yakni ilmu dan ibadah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sehubungan dengan itu Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, tuntutlah ilmu tanpa merugikan ibadah, dan beribadahlah dengan tanpa merugikan menuntut ilmu. Jelasnya bahwa manusia harus memiliki ilmu dan beribadah. Ilmu lebih utama untuk didahulukan, sebab ilmu merupakan asal dan petunjuk dalam menjalankan ibadah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-ilmu imamal amila wal amala tabi'uhu. Ilmu itu berada di depan amal, sedangkan amal harus mengikuti ilmu. Alasannya bahwa ilmu adalah asal yang harus didahulukan daripada ibadah ada dua. Yang pertama, agar kita berhasil dan benar dalam beribadah. Yang kedua, orang wajib mendahulukan ilmu, karena ilmu dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Hasan bin Abdullah berkata, belajarlah karena ilmu akan menghiasi ahlinya. Ilmu adalah keunggulan, ilmu adalah pertanda pula semua pujian. Carilah ilmu agar setiap hari dapat tambahan, dan berenanglah ke tengah samudra pengetahuan. Juga beliau menenangkan syairnya, beliau mengatakan, kematian orang bodoh telah tiba sebelum mati, tubuhnya telah terkubur sebelum dikubur. Orang hidup tanpa ilmu adalah mati, saat kebangkitan tidak dapat bangkit kembali. Dalam syair juga dikatakan, hidupnya hati dengan ilmu, maka ambillah oleh ilmu itu, dan matinya hati adalah kebodohan, maka hindarilah olehmu akan kebodohan itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir, simaklah suatu kisah Nabi ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Mi'raj telah diperlihatkan kepadaku neraka. Aku melihat sebagian besar penghuninya adalah orang-orang miskin. Para sahabat bertanya, apakah mereka miskin harta ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, bukan, tetapi mereka adalah miskin akan ilmu. Barang siapa tidak mau belajar, tentu tidak akan dapat mengerti hukum-hukum untuk ibadahnya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak ibadah sebagaimana mestinya. Untuk itu, mumpung kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat sehat, marilah sama-sama kita menuntut ilmu kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Sudah banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Mumpung mereka masih ada, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan mengatakan saya masih muda, nanti saja. Nanti kalau saya sudah tua baru saya akan menuntut ilmu. Jangan mengatakan seperti itu. Mari sama-sama kita tingkatkan. Kita belajar kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya bersama guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib kita, tentunya dengan harapan, dengan ibadah kita diiringi dengan ilmu dengan sebaik-baiknya. Ibadah dengan ilmu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa nizam kalamul malikil a'lam jul jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa qul haja muhtadun ya ayyuhalladzina amanu idza lakum nafasu fi majalis fafsahu yafsahullahu lakum wa idza kilan suju fasuju barakallahu alladzina amanu minkum walladzina utu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Barakallahu wa lakum fi Qur'an azim
wa nafani wa ikum bima fi min ayatil wajil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawat innahu was-samiul alim. Aku li hadza wastaghfiru wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwas samiul alim.